Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan nanti ada mempraktekkan keterampilan untuk melakukan terapi aktivitas kelompok atau TAK. Sebelumnya kita harus tahu bahwa definisi dari kelompok tersebut itu apa. Kelompok adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, saling bergantung dan mempunyai norma yang sama. Di mana di sini dalam terapi aktivitas kelompok kita akan memberikan aktivitas atau terapi tindakan yang dilakukan secara berkelompok. Ciri-ciri utama kelompok tersebut adalah mempunyai tujuan bersama, ada hubungan dalam suatu kelompok harus memberikan pengaruh kepada tiap anggotanya, tingkat pengaruh juga dapat berbeda dalam kelompok selalu ada perbedaan tingkat atau status, karena di sini nanti akan ada pemimpin dan juga anggota dalam kelompok tersebut. Kemudian juga mempunyai sistem nilai dan norma bersama. Tujuan dan fungsi kelompok sendiri di sini untuk membantu anggota berhubungan dengan orang lain serta mengubah perilaku yang destruktif dan maladaptif menjadi perilaku yang konstruktif dan adaptif. Fungsi kelompok di sini sebagai tempat untuk berbagi pengalaman dan juga saling membantu satu sama lainnya untuk menemukan cara dalam menyelesaikan masalah. Komponen kelompok sendiri dalam satu kelompok terapi aktivitas kelompok sebaiknya berjumlah kisaran 7-12 orang dengan lama sesi disesuaikan dengan fungsi kelompok yang rendah bisa 20-40 menit, kemudian untuk fungsi kelompok yang tinggi bisa 60-120 menit. Komunikasi di sini yang perlu diperhatikan sebagai seorang pemimpin dalam melakukan TAK bertugas untuk mengobservasi dan menganalisis pola komunikasi yang ada, serta pemimpin TAK di sini dapat mengkaji hambatan dalam kelompok, konflik interpersonal, tingkat kompetisi, dan juga seberapa jauh anggota kelompok itu mengerti serta melaksanakan kegiatan. Kemudian definisi dari terapi kelompok sendiri adalah metode pengobatan ketika klien itu ditemui dalam rancangan waktu tertentu dengan tenaga yang memenuhi persyaratan tertentu. Dan fokus terapi kelompok di sini adalah membuat klien itu sadar diri atau self awareness, ada peningkatan hubungan interpersonal serta membuat perubahan perilaku dari yang maladaptif menjadi adaptif. Ciri-ciri utama kelompok tersebut adalah mempunyai tujuan bersama, ada hubungan dalam suatu kelompok harus memberikan pengaruh kepada tiap anggotanya, tingkat pengaruh juga dapat berbeda dalam kelompok selalu ada perbedaan tingkat atau status, karena di sini nanti akan ada pemimpin dan juga anggota dalam kelompok. TAK stimulasi sensori di sini TAK dengan fokus memberikan stimulasi kepada klien agar memberikan respon yang adekuat. Indikasi untuk TAK stimulasi sensori adalah pada klien dengan masalah keperawatan isolasi sosial, harga diri rendah kronis, dan juga kurang komunikasi verbal. Kemudian TAK sosialisasi. TAK sosialisasi merupakan TAK dengan aktivitas belajar tahapan komunikasi dengan orang lain untuk meningkatkan kemampuan dalam berhubungan sosial. Indikasi dilakukannya TAKS ini adalah pada klien baru, kemudian masalah keperawatan ISOS, ada kerusakan interaksi sosial, dan harga diri rendah. Dan TAKS ini menjadi atau sebagai dasar TAK yang lainnya. Jadi jika kita mendapatkan klien baru, maka sebaiknya kita lakukan TAK sosialisasi terlebih dahulu, baru kemudian diajarkan TAK yang lain sesuai dengan masalah keperawatan yang dialami. Komponen kelompok sendiri dalam satu kelompok terapi aktivitas kelompok sebaiknya berjumlah kisaran 7-12 orang dengan lama sesi disesuaikan dengan fungsi kelompok yang rendah bisa 20-40 menit, kemudian untuk fungsi kelompok yang tinggi bisa 60-120 menit. Ini sesi pertama,
Untuk TAK sosialisasi untuk tadi ada 7 sesi ya. Jadi sesi yang pertama itu memperkenalkan diri, sesi kedua berkenalan dengan anggota kelompok, sesi 3 bercakap-cakap dengan anggota kelompok, sesi 4 menyampaikan topik pembicaraan, sesi 5 menyampaikan dan membicarakan masalah pribadi dengan orang lain, sesi 6 bekerja sama dalam permainan sosialisasi kelompok, dan sesi 7 menyampaikan pendapat tentang manfaat kegiatan kelompok yang telah dilakukan. TAK simulasi persepsi. Nah, jenis TAK simulasi persepsi ini merupakan terapi yang menggunakan aktivitas sebagai stimulus dan terkait dengan pengalaman dan atau kehidupan untuk didiskusikan dalam kelompok. Hasil diskusi kelompok dapat berupa kesepakatan persepsi atau alternatif sebagai penyelesaian masalah. Tujuan dilakukannya TAK simulasi persepsi, klien dapat mempersepsikan stimulus yang dipaparkan kepadanya dengan tepat, kemudian klien dapat menyelesaikan masalah yang timbul dari stimulus yang dialami. Indikasi dilakukan TAK simulasi persepsi adalah klien dengan masalah keperawatan risiko perilaku kekerasan, dengan halusinasi, harga diri rendah, dan juga klien dengan isolasi sosial. 3 jenis TAK simulasi persepsi. Jadi TAK simulasi persepsi umum, ada sesi 1 menonton TV, sesi 2 membaca majalah atau koran, dan sesi 3 melihat gambar. Kemudian ada TAK simulasi persepsi mengontrol perilaku kekerasan, ada 5 sesi. Sesi pertama mengenal perilaku kekerasan, sesi 2 mencegah perilaku kekerasan dengan kegiatan fisik, sesi 3 mencegah perilaku kekerasan dengan kegiatan interaksi sosial asertif, sesi 4 mencegah PK dengan kegiatan patuh minum obat, dan sesi 5 mencegah PK dengan kegiatan ibadah. Nah, untuk nanti yang akan kita contohkan sebagai skills bagaimana cara berkomunikasi dalam melakukan terapi aktivitas kelompok adalah yang TAK simulasi persepsi mengontrol perilaku kekerasan ini. Nanti bisa lebih menggambarkan cara untuk melakukan TAK tersebut. Kemudian ada TAK simulasi persepsi untuk mengontrol halusinasi, ada 5 sesi. Sesi pertama itu mengenal halusinasi, sesi 2 mengontrol halusinasi dengan menghardik halusinasi, kita ajarkan untuk menghardik. Sesi 3 mengontrol halusinasi dengan melakukan kegiatan. Sesi 4 mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap, dan sesi 5 mengontrol halusinasi dengan patuh minum obat secara teratur. Kemudian jenis yang lainnya TAK simulasi persepsi harga diri rendah, ada 2 sesi. Sesi pertama mengidentifikasi aspek positif, sesi 2 melatih kemampuan dan aspek positif. Kemudian tadi ada jenis TAK stimulasi sensori. TAK stimulasi sensori ini adalah TAK dengan fokus memberikan stimulasi kepada klien agar memberikan respon yang adekuat. Indikasi dilakukan TAK stimulasi sensori pada klien dengan masalah keperawatan, isolasi sosial, harga diri rendah, dan kurang komunikasi verbal. Tujuan dilakukan TAK stimulasi sensori klien agar mampu berespon yang pertama terhadap suara yang didengar, kemudian terhadap gambar yang dilihat, dan juga mengekspresikan perasaan melalui gambar. Bisa bentuknya visual atau gabungan. Tujuan dilakukannya TAK simulasi persepsi, klien dapat mempersepsikan stimulus yang dipaparkan kepadanya dengan tepat. Kemudian ada jenis TAK lain, yaitu TAK orientasi realita. TAK orientasi realita merupakan TAK dari kegiatan utama upayakan untuk mengorientasikan keadaan nyata kepada klien, yaitu orientasi pada diri sendiri, orang lain, lingkungan atau tempat, dan waktu. Tujuan TAK orientasi realita di sini klien mampu mengenal tempat, mengenal waktu, mengenal diri sendiri dan orang lain. Indikasi digunakan untuk klien yang terganggu orientasi realitanya terkait orang, tempat, waktu, utamanya pada klien psikotik, dan juga TAK orientasi realita ini bisa juga diberikan kepada klien dengan demensia. 3 jenis TAK simulasi persepsi.
Jadi TAK simulasi persepsi umum, ada sesi 1 menonton TV, sesi 2 membaca majalah atau koran, dan sesi 3 proses terapi aktivitas kelompok secara umum. Jadi dalam melakukan TAK ini terdiri dari 4 tahapan, meliputi tahap persiapan, tahap orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Jadi ini merupakan tahap komunikasi secara umum. Tahap persiapan. Dalam tahap persiapan dilakukan yang pertama identifikasi klien yang akan dilibatkan dalam TAK, yaitu pasien yang mempunyai sehat fisik, kemudian sudah kooperatif, mampu berkomunikasi dengan baik, serta tidak dalam pengaruh obat yang mengganggu kemampuan konsentrasi klien. Jadi sebaiknya memang TAK ini dilakukan tidak pas obat tersebut bekerja. Gitu ya. Penetapan jenis TAK. Jenis TAK ditentukan oleh masalah keperawatan yang dialami oleh klien. Adapun jenis TAK yang bisa dilaksanakan yaitu ada klien PK, maka TAK yang bisa dilakukan yang pertama TAK sosialisasi, dilanjutkan dengan TAK SP untuk mengontrol perilaku kekerasannya. Kemudian pada klien dengan masalah keperawatan halusinasi, pertama kita lakukan TAK sosialisasi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan TAK SP untuk mengontrol halusinasi. Pada klien isolasi sosial, maka bisa diberikan TAK sosialisasi. Kemudian pada klien HDR, pertama kita berikan TAK sosialisasi sebagai dasar, kemudian dilanjutkan TAK SP meningkatkan HDR. Pada klien DBD, TAK sosialisasi dengan fase 4 topik yang dibicarakan, yaitu tentang perawatan diri. Jadi mulai mandi, kemudian berpakaian, toileting, dan makan. Klien waham, yang pertama dilakukan adalah TAK sosialisasi, kemudian dilanjutkan TAK SP untuk meningkatkan HDR. Kemudian pada klien demensia, yang pertama kita lakukan TAK orientasi realita terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan TAK sosialisasi. Peran perawat dalam melakukan terapi aktivitas kelompok sendiri itu jadi ada kita bagi menjadi 4 gitu ya, ada pemimpin, kemudian wakil pemimpin, fasilitator, dan observer. Apa peran masing-masing? Yang pertama dari pemimpin kelompok atau sering kita sebut dengan leader, di situ dia yang bertugas untuk merancang TAK, kemudian memimpin jalannya TAK tersebut. Wakil pemimpin kelompok atau co-leader membantu leader dalam memimpin TAK. Kemudian fasilitator di sini seolah-olah menjadi anggota kelompok, di mana nanti akan membantu untuk menstimulasi kelompok apabila ada anggota kelompok yang kurang aktif. Kemudian observer. Observer di sini bertugas untuk mengamati, menilai, dan memberi masukan. Jadi dalam melakukan terapi aktivitas kelompok ini, kita semua membaur menjadi satu dalam kelompok. Untuk letak untuk tata duduknya, jadi leader itu ada di tengah-tengah, kemudian nanti menyebar antara pasien, fasilitator, pasien itu di selang-seling tempat duduknya. Jadi tidak fasilitator maupun dari satu, pasien menggabung jadi satu, tidak, tapi kita selang-seling tempat duduknya agar mampu tadi memotivasi atau menstimulasi kelompok menjadi lebih aktif lagi. Sebelum melakukan TAK, kita sebaiknya sudah menyiapkan yang namanya proposal TAK. Jadi agar lebih terarah dalam melakukan terapi aktivitas kelompok, kita perlu proposal. Isi dari proposal tersebut mulai dari tujuan, ada tujuan umum dan khusus, kemudian ada pemimpin kelompok, yaitu ada leader, co-leader, fasilitator, dan observer, dan orang tugasnya itu apa saja tadi. Kemudian kerangka teoritis yang akan dipakai TAK untuk mencapai tujuan TAK, kriteria dari kelompok, proses seleksi anggota kelompok, serta uraian struktur kelompok meliputi tempat, sesi, waktu, jumlah anggota, jumlah sesi, perilaku anggota yang diharapkan, serta perilaku pemimpin yang diharapkan. Serta ada proses evaluasi TAK, alat dan sumber yang dibutuhkan, dan juga
Jika perlu, dana yang dibutuhkan bisa dicantumkan dalam proposal TAK untuk memfasilitasi alat dan bahan yang tadi memang dibutuhkan. Proses TAK sendiri terdiri dari 4 tahapan tadi ya, jadi kita coba uraikan satu persatu. Yang pertama, tahap persiapan. Di tahap persiapan ini, identifikasi klien yang akan dilibatkan dalam TAK, yaitu klien sehat fisik, sudah kooperatif, berkomunikasi dengan baik, serta tidak dalam pengaruh obat yang mengganggu kemampuan konsentrasi dari klien tersebut. Kemudian selanjutnya di tahap berinteraksi, penetapan jenis TAK. Tadi kita tentukan oleh jenis masalah yang dialami oleh klien. Sebagai contoh, pada klien PK, maka TAK sosialisasi lanjut dengan TAK mengontrol PK. Pada klien halusinasi, TAK sosialisasi lanjut TAK SP mengontrol halusinasi. Pada klien isolasi sosial, maka TAK sosialisasi. Kemudian pada klien HDR, TAK sosialisasi dilanjut dengan TAK SP untuk meningkatkan harga diri. Pada klien DPD, maka diberikan TAK sosialisasi dengan fase 4 topik yang dibicarakan tentang perawatan diri. Pada klien waham, TAK sosialisasi lanjut TAK SP untuk meningkatkan harga diri. Pada klien demensia, maka TAK yang diberikan TAK orientasi realita terlebih dahulu, baru diberikan lanjut TAK sosialisasi. Pada klien depresi, TAK sosialisasi terlebih dahulu dilanjutkan dengan TAK meningkatkan harga diri. Persiapan alat dan bahan misalnya yang diperlukan bisa pula plastik, mungkin kaset, video atau musik dan lain-lain sesuai dengan TAK yang akan dilaksanakan. Kita menentukan tempat yang disiapkan itu sebaiknya adalah tempat yang luas, kemudian nyaman dan juga aman baik untuk perawat maupun untuk klien. Waktu pelaksanaan kita sesuaikan dengan kesepakatan klien. Masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap orientasi, dilakukan setelah klien berkumpul di tempat pelaksanaan TAK, dan kegiatan orientasi meliputi pertama mengucapkan salam, kemudian memvalidasi perasaan klien, menjelaskan tujuan TAK, serta menyepakati aturan main dalam TAK. Masuk ke tahap kerja, maka di sini leader memimpin klien untuk melakukan aktivitas TAK untuk mencapai tujuan. Misalnya untuk TAK sosialisasi fase 1, maka mengajak klien untuk memperkenalkan diri secara bergantian dan seterusnya. Kemudian tahap terminasi dilakukan untuk mengakhiri TAK dengan kegiatan evaluasi perasaan klien, memberikan pujian, memberikan tindak lanjut kegiatan, serta menyepakati kegiatan TAK untuk selanjutnya. Penetapan jenis TAK. Jenis TAK ditentukan oleh masalah keperawatan yang dialami oleh klien. Adapun jenis TAK yang bisa dilaksanakan yaitu ada klien PK, maka TAK yang bisa dilakukan yang pertama TAK sosialisasi, dilanjutkan dengan TAK SP untuk mengontrol perilaku kekerasannya. Kemudian pada klien dengan masalah keperawatan halusinasi, pertama kita lakukan TAK sosialisasi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan TAK SP untuk mengontrol halusinasi. Pada klien isolasi sosial, maka bisa diberikan TAK sosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya mbak-mbak semuanya? Baik ya, bagus gitu ya. Pada kesempatan ini nanti kita akan belajar bersama-sama, berlatih bersama dalam kelompok bermain bersama ya. Gunanya apa? Nanti untuk mengetahui apa yang kemarin terjadi saat di rumah yang mengakibatkan marah, sehingga mbak-mbak semua diajak ke sini. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama ibu Bu Laili ya. Bu Laili di sini nanti akan dibantu sama Mbak Alfi dan juga Mbak Rifka. Semuanya sudah kenal? Sudah kenal belum? Sudah kenal belum? Kan sudah lama dong ngobrol sama mbak-mbak di sini. Ayo, Mbak Sri udah kenal belum sama Mbak Alfi? Enggak.
Oh enggak, udah lupa ya. Ya nanti kenalan lagi, kita akan kenalan dulu nanti semuanya itu ya. Nah, biar nanti Ibu nggak lupa, teman-teman yang di sini juga nggak lupa, Ibu nanti akan memberikan nih daftar namanya dulu. Nah, coba Mbak Siti, mana Mbak Siti? Ya, ini silakan coba ditempel sini gitu ya. Coba Mbak dibantu Mbak Abi. Ya. Kemudian Mbak Sri. Nah, yuk ditempel sini. Tuh, kemudian Mbak Tari. Ya, kita Mbak sini Mbak. Rifka dibantu. Bagus. Tapi bagus di sini, Mbak. Nah, nanti kan biar inget semuanya. Ini Mbak Sri, ada Mbak Siti dan juga Mbak Tari gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan belajar bersama itu bagaimana cara untuk mengontrol marah yang selama ini mungkin waktu di rumah gitu ya, kalau keinginan yang gak terpenuhi terus marah-marah gitu ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama biar nanti pas marah itu bisa mengendalikan gitu ya. Waktunya nggak lama, kira-kira 20 menit. Dimana tempatnya di sini enak, kita bisa lesehan bareng-bareng ya. Ya, baik. Nanti saat kita bermain itu ada aturannya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ke kamar mandi boleh, enggak apa-apa. Tapi izin dulu sama ibu atau nanti sama Mbak Alfi atau sama Mbak Rifka. Gitu ya, atau dia mau ke kamar mandi dulu. Mbak Siti mau kamar mandi? Enggak. Baik, nanti waktunya 20 menit di sini. Terus nanti semuanya harus ikut sampai selesai. Jadi belajarnya harus sampai selesai nanti ya. Oke. Sekarang nanti coba dibantu ya Mbak Alfi ya untuk menuliskan di sini. Kita langsung saja berceritakan coba Mbak Sri kemarin pengalamannya waktu di rumah itu apa yang terjadi kok sampai dibawa ke rumah sakit ini? Apa? Kemarin yang menyebabkan marahnya apa? Kemarin Ya. pas buat sini. Iya. Minta HP. Minta HP. Oke. Tapi nggak dikasih. Minta HP. Coba ditulis ya, nanti biar bisa tahu semuanya. Itu kenapa ditulis sama Mbak? Iya, nanti biar tahu, biar Mbak Sri juga ingat, teman-teman juga nanti bisa belajar bagaimana caranya biar tidak sampai kalau marah menginginkan sesuatu nggak terus dibawa ke rumah sakit. Oke, ada lagi nggak kira-kira yang kemarin menyebabkan marah kok sampai dibawa sini? Enggak. Enggak. Oke. Oke. Minta HP. Oke. Terus saat Mbak Sri itu marah minta HP itu apa yang dirasakan? Pengen marah. Pengen marah-marah. Terus apa lagi? Kan. Deg-degan. Oke, coba ditulis Mbak, deg-degan. Apa lagi? Itu nggak apa deg-degan. Iya, memang biasanya Tapi kalau deg-degan terus. Ya, selain itu apa lagi? Nggak ada. Nggak Tapi ada. marah. Marah, rasanya ada nggak rasa pengennya mukul? Iya. Nah, oke. Tapi nggak jadi mukul. Tapi nggak jadi mukul. Oke, hanya rasa ingin memukul. Iya. Oke. Terus? Oke, kemudian saat kemarin itu minta HP nggak dibeliin, apa yang kayaknya kejadian di rumah? Kok sampai akhirnya orang tua itu membawa Mbak Sri ke sini? Soalnya saya teriak-teriak. Oh, teriak-teriak. Oke, Sampai berteriak-teriak. keluar rumah. Sampai keluar Iya, rumah. tetangganya Oke. pada keluar. Oh, oke, jadi mengganggu ya. Itu kan nggak mengganggu. Oke, ya. Jadi akhirnya tapi akibatnya Mbak Sri dibawa ke rumah sakit ini ya kemarin karena teriak-teriak gitu. Oke. Kemudian selanjutnya akibatnya apa kalau tadi teriak-teriak? Berarti dibawa ke sini ya? Iya, Mau mengganggu. pulang. Oh, mau pulang ya, pengen pulang. Terus apa yang ingin dilakukan Mbak biar nanti itu kalau pas marah itu nggak sampai dibawa ke sini kira-kira? Biar nggak dibawa sini. Iya, apa? Berarti harus dibeliin HP. Ya selain itu gimana caranya mintanya? Mintanya yang baik-baik. Mintanya yang baik-baik. Oke, nanti kita sambil berlatih itu ya. Minta yang baik-baik saat kita ingin sesuatu. Oke, bagus sekali Mbak Sri ya. Coba sekarang, tepuk tangan dulu buat Mbak Sri.
Ya, sekarang coba kita ke temannya yang lain. Siapa dulu? Mau Mbak Siti dulu atau Mbak Tari dulu? Ya, Mbak Tari. Oke, sama dengan Mbak Sri tadi. Mbak Tari sewaktu kemarin itu mau dibawa ke sini. Baik, Apa Mama. toh penyebabnya kok sampai Mbak Sri. emosi gitu, sampai marah gitu? Rebutan motor Rebutan motor. Oke, rebutan motor sama siapa? sama kakak saya. Rebutan motor sama kakak. Oke, apa lagi? Ya itu kakak saya tuh pakai motor terus, saya nggak boleh pakai. Oke, jadi kemarin karena rebutan motor sama kakak nggak boleh gitu ya. Terus apa yang dilakukan Mbak Sri? Ya saya pukul. Oh, dipukul. Oke, Mbak Tari sampai memukul siapa? Kakak kemarin. Ya iya. Oke, sampai memukul kakak itu ya. Oke, akibatnya apa? Kakaknya gimana kalau sudah dipukul sama Mbak Tari? Ya teriak gitu bu. Kakak teriak. Sakit nggak kakaknya kira-kira? Nggak tahu. Oh, sampai berdarah nggak kemarin mukulnya? Enggak. Enggak, tapi kakaknya terus teriak gitu juga karena sakit. Oh ya, jadi kakaknya jadi sakit ya. Oke, terus kemudian kira-kira apa yang baiknya kita lakukan nanti biar kalau pas rebutan motor itu nggak sampai kakaknya sakit, terus juga Mbak Tari nggak dibawa ke rumah sakit sini. Yuk gantian gitu loh bu. Mintanya gantian, kayak meminta sama kakak untuk gantian gitu ya motornya ya. Oke, baik, nanti kita akan belajar juga caranya bagaimana meminta kepada kakak agar nggak sampai kakaknya itu juga sakit, terus nanti boleh gantian gitu ya. Oke, kemudian Mbak Siti. Nah, Mbak Siti kemarin saat Mbak Siti itu dibawa ke sini, apa sebabnya? Ayo sini Mbak Sri, dengerin itu ceritanya dari Mbak Siti dulu ya. Kan udah. Iya, sekarang mendengarkan dulu sayang ya. Oke, Mbak Siti. Kemarin saat mau dibawa ke sini itu apa yang terjadi di rumah? Bapak sama ibu Bapak sama ibunya bagaimana? nggak sayang sama aku. Oke, bapak sama ibu nggak sayang. Kok bisa tahu kalau bapak sama ibu nggak sayang sama Mbak Siti? Coba diceritakan. Dikasih sama adik. Oke, jadi alasannya kemarin dibawa sini karena Mbak Siti merasa nggak disayang, kemudian orang tua pilih kasih gitu ya. Oke, terus rasanya gimana saat ditaruhnya di baju ya? Oke, rasanya gimana? Pengen marah, Pengen marah. Oke, yang dilakukan apa saat itu? ngebroki lawang tuh. Oh, sampai pintunya rusak anda waktu digebrok-gebrok gitu? Yo paling senete sing hilang. Oh, oke, sampai hilang itunya ya. Akhirnya pintunya juga nggak bisa dibuat tutup dengan baik ya. Oke, akibatnya juga Mbak Siti jadi dibawa ke sini. Nah, kira-kira apa sebaiknya yang harus kita lakukan nanti biar nggak sampai pintunya rusak kalau waktu marah Mbak Siti? Ya pokoknya orang tua saya tuh sayang sama saya. Ya, pengennya nanti bilang sama orang tua gitu ya, biar orang tua sayang sama Mbak Siti. Baik, bagus. Semuanya sudah bisa mengutarakan kemarin penyebab marahnya apa, kemudian komitmennya apa tadi yang harus kita lakukan gitu ya. Saat misalnya tadi cara memintanya yang baik itu bagaimana gitu ya. Oke, baik. Nah, tadi di sini kan sudah dituliskan tuh sama Mbak Alfi beberapa hal penyebab marah, kemudian tanda gejalanya apa, kekerasannya yang dilakukan tadi ya, emosinya apa yang sampai terluap di rumah itu apa, akibatnya apa, sampai sebaiknya gimana toh yang kita lakukan biar nanti kita itu bisa mengendalikan emosi kita gitu ya. Oke, nah setelah ini kita untuk pertemuan berikutnya akan belajar bagaimana caranya untuk mengendalikan ini ya. Kalau yang sekarang kita baru cukup tahu dulu apa penyebab emosinya kemarin, dampaknya apa yang terjadi gitu ya, sehingga mbak-mbak semua itu sampai dibawa ke sini gitu ya. Bagus sekali semuanya sudah bisa berpartisipasi, bisa menjelaskan gitu ya apa yang kemarin terjadi. Oke, sebelumnya
Gimana perasaannya tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, Mbak Sri? Biasa aja. Biasa aja. Mbak Siti gimana perasaannya? Jangan. Masih ada rasa pengen marah itu enggak kira-kira? Bu pengen Oke, pulang. pengen pulang ya. Nanti boleh pulang asal nanti sudah bisa mengendalikan emosi. Makanya di sini kita belajar bagaimana caranya nanti untuk mengendalikan emosi. Marah itu enggak apa-apa, tapi bagaimana cara melampiaskannya, bagaimana cara mengontrol emosi kita itu yang harus kita pelajari nanti di sini, gitu ya. Oke. Kalau Mbak Tari gimana perasaannya tadi? Sudah bercerita. Lebih lega nggak kira-kira? Enggak ya, nanti sambil kita belajar untuk berikutnya nanti ya biar tahu cara untuk meminta tadi yang baik bagaimana gitu ya. Nanti kita lanjut. Oh ya, nanti sambil kita belajar bagaimana caranya untuk bisa minta ke kakaknya gitu ya, biar kakaknya mau minjemin motornya gitu ya. Untuk yang sekarang kita cukupkan dulu ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akan lanjut untuk yang besok bagaimana cara atau latihan yang pertama untuk mengontrol emosi dengan cara fisik ya. Jadi biar terluapkan emosinya, tidak sampai tadi pintunya rusak gitu ya. Tapi bagaimana cara meluapkannya kita akan belajar besok. Untuk yang sekarang kita akhiri dulu ya. Ketemu lagi, Bu. Besok ketemu lagi. Jadi kesini lagi. Iya. Oh, makannya Ibunya ya? kan di sini ya. Aku Besok rasa ya kenyang ya, kalau pas nanti jam snack, jam makan siang, nah kan dapat makan juga dari sini. Ya, Aku gitu mau. ya. Ya, besok kita belajar bareng. Nanti kalau di sini nggak mau belajar, nggak mau beraktivitas kumpul latihan bareng sama teman-teman kayak gini, nanti lama pulangnya, gitu Iya, ya. pulang. Iya, harus banyak ikut latihan, Iya, kegiatan, gitu ya di sini. Oke, mari kita akhiri dulu untuk bermain kita pada kesempatan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, dari Ibu cukup sekian dulu gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang sekarang kita akan latihan bagaimana cara mengontrol emosi gitu ya. Kemarin kan Mbak sudah bagus sekali, sudah menceritakan apa yang terjadi di rumah gitu ya. Dan dampaknya kalau kita sampai tadi melakukan kekerasan gitu ya. Nah, karena kemarin belum sampai latih gitu ya, berlatih waktu kemarin atau kita namanya bermain peran nih, bermain peran bagaimana tuh kemarin itu yang terjadi saat di rumah kok akhirnya marah-marah itu. Coba Mbak Sri latihan kemarin teriaknya gimana saat di rumah saat emosi itu, Pokoknya teriak-teriak, Bu. gimana coba? Oh, dibelikan apa gitu? Wah, dibelikan HP, kalau enggak Iya. nanti saya marah gitu ya. Iya. Oke, Tapi nggak dikasih, Bu. tapi tetap nggak dikasih ya. Oke, terus gimana tadi perasaannya? Nggak suka, Bu. Nggak suka sampai Tapi dibawa sini, Mas. masalah dibawa ke sini. Nah, Ibu punya cara saat emosi itu ya. Ini ya. Oke, saat emosi itu biar tadi nggak teriak-teriak ya Mbak Tari ya. Kemarin juga saat minta minjem motor gitu ya, minjem motor sama mbaknya itu biar nggak sampai dibawa ke sini. Ibu punya cara dua kalau yang sekarang kita latihannya. Oke, bentar. Oke, ada cara yang pertama itu siapa yang suka olahraga? Siapa? Siti ya kemarin. Ya, latihan tarik nafas dalam. Ayo, siapa yang sudah pernah diajarkan kemarin waktu Mbak ngasih tahu itu, coba dipraktekkan. Tarik nafas dalam. Oh, Mbak Siti lupa. Wah, nih. Oke, bagus Mbak Tari. Gitu ya. Mbak kenapa ibu-ibu? Itu latihan tarik nafas dalam. Ini ingat kemarin kan sudah diajari sama Mbak Alfi itu, ya toh, diajari sama Mbak Alfi toh. Nah, oke, baik karena Mbak Siti lupa. Gimana? Ayo coba kita belajar lagi. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu latihan tarik nafas dalam yang bagus. Yang pertama, kita tarik nafas itu lewat hidung. Ya.
Tarik nafas lewat hidung, ditahan selama berapa? Berapa kemarin Mbak Tari? Masih Berapa? Ditahan selama 3 detik gitu ya. Waktu kita latihan tarik nafas dalam boleh sambil duduk santai. Coba duduknya santai yang enak. Yang kok mati rabus. Boten, enggak mati kan cuma sebentar, cuma 3 detik saja. Ayo duduknya santai gitu ya. Coba silanya yang bagus Mbak Sri. Nah itu kita akan meditasi ya. Enggak ya, kita latihan tarik nafas dalam saja. Tarik nafas dalam dengan duduk santai. Kita tarik nafas melalui hidung, ditahan selama 3 detik, terus nanti dikeluarkan lewat mulut perlahan, kayak kita itu niup kertas gitu ya. Sambil menghitung di dalam hati aja, ngitungnya nggak usah teriak-teriak, itu hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dia hembuskan gitu ya. lama banget. Enggak cepet itu nanti. Itu kan nanti untuk mengurangi emosi. Kalau pertama-tama awal latihan karena belum terbiasa bisa jadi seperti itu. Tapi enggak sampai nanti enggak. Kita kan cuma tarik nafas dalam tadi untuk apa ya istilahnya? Biar nanti oksigen itu banyak yang masuk. Kita seger, kita nggak jadi emosi lagi, kita nggak marah lagi. Gitu ya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan, sekarang Ibu coba akan mempraktekkan dulu. Coba dilihat ya Mbak Tari ya, Ibu praktek dulu. Nanti semuanya praktek gitu, tapi lihat Ibu dulu. Oke, coba lihat dulu ya. Kita duduk santai gitu ya. Gitu. Cuy Bu, nafas Bu. Kakak yang alasan Enggak, kita coba latihan. Ibu yang itu nanti kalian tarik nafas. Mbak-mbaknya sambil praktek juga, sambil bisa ini ya. Diajari ini Mbak Sri atau Mbak Siti sama Mbak Tarinya. Oke, kita mulai tarik nafas. Tarik nafas perlahan Lewat hidung. tahan 3 detik. 1, 2, 3 perlahan 8, 7, Dibuka 6, mulutnya, Mbak. 5, 4, 3, 2, 1. Dicoba lagi, kan baru 1 kali, enggak apa-apa, belum bisa. Kita coba lagi. Oh tidak, kita pelan-pelan. Nafas dalam itu bukan nafas dada. Kalau tadi ngerasa dadanya sakit berarti mungkin agak salah tekniknya. Kita nafas perut ya, jadi kita pakai nafas perut bukan nafas dada. Kalau nafas dada itu nggak sampai nanti 10 hitungan. Coba kita ulangi lagi ya, coba Mbak, tarik nafas, keluarkan 10, 9, keluarnya pelan-pelan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Satu kali lagi tarik nafas, tahan, keluarkan. Oke, tadi bareng-bareng sudah bagus. Coba sekarang satu-satu. Siapa dulu? Mbak Siti dulu. Yuk, Mbak Siti. Yuk. tarik nafas kayak tadi. Coba diulangi yang bagus biar nanti bisa mempraktekkan saat emosi atau marah, nggak sampai nanti mukul-mukul lagi. Yuk, Angel Bu. dicoba. Yuk, Coba dulu. tarik nafas, tahan sebentar. Nah, ya bagus sekali Mbak Siti. Coba kasih tepuk tangan untuk Mbak Siti. Ibu ada tepuk tangan yang bagus biar tambah semangat. Ya, tepuk tangan. Apa ya namanya ya? Yang bagus ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita semua luar biasa. Yuk coba dipraktekkan. 1, 2, 3. Kita semua luar biasa. Biar semangat. Ayo nanti ya. Oke, nanti kita tepuk tangan lagi ya. Sebentar. Sekarang Mbak Sri dulu latihan. Tarik nafas. Ya. Oh, belum suruh keluarin ya. Oh iya.
keluarkan perlahan. Keluarkan perlahan. Udah Bu. Ya coba nanti So, ya, nggak ayo. apa-apa. Perlu latihan, nggak apa-apa. Lebih dilatih lagi nanti. Yuk, Mbak tarik nafas, Dilihat itu temennya. keluarkan perlahan. Oke, nih Mbak Tari sekali jadi langsung bisa, pintar sekali nih. Kita kasih tepuk tangan Mbak Tari. Gimana tadi tepuk tangannya? Ayo, satu dua. Mbak Tari luar biasa. Oke, sekarang masuk ke yang kedua latihannya. Ibu punya bantal. Nih ya. Tadi kan latihan cuma nafas dalam. Saat emosi tadi katanya ada yang mau mukul. Kalau mukul orang, tadi sakit kakaknya, ya kan? Mukul pintu, tangannya sakit, pintunya rusak tadi. Nah, biar kita mukulnya juga terlampiaskan, tapi barang-barang di rumah nggak pada rusak, orang tua atau mungkin kakaknya nggak sakit, kita mukul-mukulnya ke yang empuk gitu ya. Boleh pakai ini bantal, boleh pakai guling, atau kasurnya dikeluarkan terus kasur sambil dikepuk-kepuk dipukul tuh ya enggak apa-apa, kasurnya nanti kan jadi bersih ya. Atau pakai sarung sak tinju juga enggak apa-apa. Nah sekarang ibu cuma mencontohkannya yang pakai bantal. Saat kita emosi rasanya pengen Kalau pengen teriak-teriak, kalau pengen teriak tadi caranya sambil mukulnya sambil teriak enggak apa-apa, tapi nggak usah keras-keras gitu ya. berarti mukulnya Nah, teriak. iya, kita di sini mengeluarkan emosi nggak sah dengan suara, tapi dengan latihan fisik. Nah, mengeluarkan emosi itu banyak caranya, gitu ya. Tapi kita caranya yang bagus, caranya yang baik, biar nggak sampai nanti dibawa ke sini lagi. Oke, tadi ibu sudah mencontohkan. Coba siapa dulu sekarang yang ini? Ya Mbak Sri dulu, wes selak pengen mukul katanya. Ini tak Bu. Oh, keras banget. Udah gitu. Nah, gimana perasaannya? Tadi sudah mukul sampai gitu. Biasa aja. Biasa aja. Coba mukulnya sampai keras lagi. Gini Bu. Ya, Oh, iya. 3 kali. Gini, Bu. Lagi. Udah bisa. Sudah bisa. Tapi jangan terus bantalnya dibuang. Ini buat- Dirapikan lagi, dipakai buat tidur nanti. Ini kan bantalnya sini, oke. Ya. Terus siapa lagi ini sekarang? Coba Mbak Siti. Nah, nih. Ih, nanti tidurnya. Sekarang latihan dulu. Kalau seperti itu kira-kira berkurang nggak emosinya? Kita mukulnya itu yang keras kayak kemarin, coba seolah-olah. Nah, dengan begitu emosi bisa terluapkan. Oke, bagus sekali. Mbak Siti coba sekarang Mbak Tari. Mbak Tari yang lemah lembut ini akan berlatih. Ayo, Gantian. gantian gitu ya. Coba Mbak Tari. Ini. Coba. Gini Mbak, jadi kayak gorong. Gitu. Ya. Iya, sip sekali. Nah, kemarin juga gitu. Tapi ini kalau yang dipukul bantal kira-kira kakaknya sakit enggak? Enggak. Emosinya terluapkan enggak? Iya, jadi sudah agak berkurang ya, agak berkurang enggak apa-apa gitu ya. Jadi kita enggak sampai melukai orang lain. Oke, bagus sekali gitu ya. Jadi nanti di sini silahkan dilatih ya, dilatih nanti sore atau besok pagi gitu ya. Latihan tarik nafas dalam sambil pukul bantalnya gitu ya. Oke, disimpan aja Mbak Afi. Oke. Baik, bagus sekali semuanya tadi sudah bisa berlatih gitu ya. Nah, kita akan ketemu lagi untuk besok pagi latihan atau bermain yang berikutnya gitu ya, dengan cara bagaimana cara meminta yang baik gitu ya, bagaimana cara kita itu misalnya pengen sesuatu atau kita nggak enak sama orang lain, bagaimana caranya mengungkapkan yang baik gitu ya. Baik, untuk hari ini kita akhiri dulu gitu ya. Tepuk tangan apa tadi namanya ya? Apa ayo tadi?
Apa Mbak Tarin? Apa Mbak? Bu aku ngantuk. Oh iya, biar nggak ngantuk. Coba kita tangan lagi, tepuk yuk. tangan untuk kita semua. Kita semua luar biasa. Baik, dari Ibu cukup sekian. Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan melanjutkan untuk cara mengontrol emosi yang selanjutnya ya. Coba Mbak Siti, Mbak Sri ya? Oh Mbak Sri. Mbak Sri coba. Ibu Sri. Iya Mbak Sri. Aduh Ibu lupa, maaf ya. Mbak Sri coba diingat apa sih yang sudah kita lakukan selama 2 kali kemarin itu? Apa? Nafas. Nafas dalam, bagus. Terus kalau teriak itu sambil pukul. Pukul-pukulnya apa yang dipukul? Bantal. Bantal, kasur, latihan fisik gitu. Jadi meluapkan emosi dengan cara nafas dalam dan latihan fisik. Nah sekarang kita akan melanjutkan ya Mbak Sri ya. Cara meminta yang baik. Kemudian cara mengungkapkan atau menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi dengan cara yang baik. Kemarin kan ada contohnya ya. Kemarin rebutan sama kakaknya sampai gontok-gontokan. Nah itu kan nggak bagus. Nah sekarang kita akan belajar. Coba pertama cara untuk meminta yang baik gitu ya. Atau kemarin coba diceritakan dulu. Waktu Mbak Tari meminta atau mau pinjam motor sama kakaknya gimana kemarin ngomongnya sama kakak? Mbak aku pinjam motornya toh. Oh, Mbak aku mau pinjam motornya toh, no ya. Dikasih nggak tapi sama kakaknya? Enggak dikasih. Oke. Nah daripada tadi udah marah-marah, terus kemudian nggak dikasih sama kakaknya, cara meminta yang baik itu yang pertama itu kita ngomongnya ya yang baik-baik gitu ya. Mbak, mau aku pinjem motornya buat jalan-jalan sama temanku, nggak lama kok gitu. Coba berlatih gitu. Coba dilatih dulu. Kayak yang dicoba Ibu. Mbak, mau aku pinjem motornya, mau jalan-jalan sama temen. Oke. Nanti sore saya sudah pulang kok gitu. Nanti sore saya sudah pulang. Oh ya, gitu. Ngomongnya lebih enak yang mana? Kira-kira? Yang barusan. Nah, bagus. Nanti coba dilatih itu. Ayo Mbak Siti sama Mbak Sri. Kemarin coba sekarang ke Mbak Siti. Kemarin ayo Mbak Siti, yang dirasakan kemarin itu apa? Pas sama orang tua kemarin? Mangkel Bu, mangkel. Karena dikatakan apa? Dibeda-bedain ya kemarin ya tulisannya ya di situ ya, dibeda-bedain sama adiknya gitu ya. Jadi ku coba kemarin itu waktu orang tuanya beda-bedain gitu. Apa yang terus diucapkan sama Mbak Siti? Ya aku kan anake bapak karo ibu. Kok yo dadak dibedak-bedak karo adik. Padahal Iya. ya aku oleh piala, aku ya juara. Nah, Mek beda. ya, sekarang coba kita cara ngomongnya sama orang tua yang baik biar nanti orang tua juga nggak beda-bedain terus. Kan nggak cuma sekali itu ya, sering ya dibeda-bedain gitu ya. Nah, coba bilangnya gini. Ayo Mbak Tari. Oh mau pipis ya, mau pipis nggak apa-apa. Izin dulu tadi sama ibu loh ya. Oke. Nah caranya gini. Bu, Pak, saya kesel dibeda-bedain sama adik. Saya kan juga juara. Tapi kelebihan saya itu di mana tadi? Olahraga. Di olahraga. Kalau kakak di matematika, besok nggak usah beda-bedain lagi ya. Adik. Oh adik ya. Coba bilang sama ibu atau bapak. Bu, Pak, saya kesel gitu coba. Bu, Pak, aku kesel. Kalau dibeda-bedain. Kalau aku dibeda-bedain sama sama adik. adik. Aku juga juara. Hah? Aku pinter olahraga. Aku dapat
piala. Nah. Mbok rasa dibeda-bedake. Iya, besok lagi nggak usah dibeda-bedain ya Pak, Bu, gitu. Ya, coba besok sama orang tua bilang seperti itu, bilangnya pelan-pelan gitu ya, biar nanti nggak diulang-ulang terus itu. Sama bapak sama ibu beda-bedain antara Mbak Siti dengan adiknya, itu ya. Oke, baik untuk yang sekarang gitu nanti Mbak Sri juga bisa berlatih ya, meskipun kemarin kan nggak sampai apa kemarin ya, minta ya, Minta HP. minta HP. Nah coba saat minta HP sama orang tua ya, itu gimana? Bu, mbas ke HP. Tuh, Bu. Nah, gitu. Iya, tapi Ya. sambil teriak. Tapi sampai tidak. Coba waktu kemarin gimana dipraktekin? Bu, mbas HP. Gitu. Oh sampai teriak gitu ya, tapi nggak dikasih ya. Iya, terus saya keluar rumah. Terus saya keluar. Nah, coba sekarang Ibu ajari, Bu, saya minta HP. Nanti dikasih. Ya coba, saya minta HP. Kalau nanti pas Ibu sudah punya uang, nanti saya dibelikan ya, gitu. Coba, Bu, saya minta HP. kalau pas nanti Ibu punya uang, saya dibelikan ya. Nanti kalau punya uang dibelikan ya. Nah, gitu. Karena kan kadang orang Dikasih nggak, Bu? ya nanti kan akan disisihkan sambil kalau Mbak Sri punya uang sambil ditabung sisihkan sedikit demi sedikit gitu. Oh, buat beli HP, Bu. Ya, karena kan kebutuhan dari orang tua kan banyak. Butuh buat makan, butuh buat beli sabun, beli yang macam-macam gitu ya. Oke, bagus tadi semuanya sudah bisa mengungkapkan yang bagus. Coba nanti dilatih juga ya, nanti ambil dituliskan di jadwal kegiatan hariannya. Sama besok saat di rumah juga ngomongnya seperti itu gitu. Baik, untuk yang sekarang gimana perasaannya semuanya? Gimana? Gimana? Bisa lebih paham, lebih tahu ya kira-kira ya cara ngomongnya yang baik ya, biar nanti bisa dikasih sama kakaknya, biar nanti beda-beda lagi sama orang tua, terus juga biar bisa dibelikan HP-nya. Jadi Oke? besok kalau ketemu ibu saya gitu ya, Bu. Iya, tapi Mbak Sri juga harus menunggu dulu biar orang tua juga ngumpulin uang dulu, kan HP harganya mahal juga. Nah, daripada nanti nggak makan seharian atau 1 minggu karena buat HP gimana? Ya nanti lapar lah, Lah Bu. iya gitu ya. Tuh baik. Kita akhiri dulu ya untuk yang pertemuan sekarang. Kita lanjut untuk pertemuan besok yang cara untuk mengontrol marah dengan kita spiritual, gitu ya. Baik, untuk yang sekarang kita cukupkan dulu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, untuk yang sekarang kita akan belajar untuk cara mengontrol emosi yang berikutnya ya, teman berikutnya. Coba masih ingat atau enggak yang kemarin sudah dipelajari apa saja? Yang pertama, yuk. Tarik nafas, bagus sekali Mbak Tarik. Pukul bantal kasur, boleh. Mbak Sri? Iki Apa yuk? Masih ingat enggak? minta Meminta yang baik, menolak yang baik. Oke, bagus sekali semuanya. Sudah pada dipraktekkan atau belum kira-kira? Sudah. Nah, gimana rasanya Pak? Yang dipraktekkan yang apa? Cara yang mana? Yang pukul-pukul. Yang pukul bantal ya? Oke, apa yang dirasakan waktu latihan pukul bantal? Yo, jadi enak gitu loh, Bu. Jadi enak. Oke, bagus sekali nih Mbak tadi sudah mempraktekkan. Yang lain juga harus mempraktekkan ya. Oh, bagus sekali Mbak Siti. Di sini bagus toh. Jadinya kita banyak ikut latihan. Kemarin pas awal-awal mau nggak mau itu ikut ini. Akhirnya kalau mau akhirnya bisa sekarang bisa lebih bagus. Emosinya bisa lebih tertata. tapi rasa ketemu tadi Yo, enggak, nanti tetap ketemu kita pelan-pelan tuh ya. Oke, nanti malah nggak dikasih ini lagi, nggak dikasih maaf sama orang tua kalau nggak ketemu sama orang tua. mungkin ya mama Kalau di sini itu cuma terbatas, nggak lama juga itu ya. Tetap nanti harus bertemu orang tua. Kita harus bisa menghadapi dengan cara
Tadi mengatasi masalah yang bagus, mengontrol emosi yang bagus, makanya kita persiapkan. Besok kan akan kembali ke rumah, akan kembali ke teman-teman lagi gitu ya. Oke, untuk yang sekarang cara yang bisa kita lakukan adalah dengan cara spiritual atau ibadah gitu. Semuanya di sini agamanya Islam? Islam. Oke. Kalau yang biasanya dilakukan Mbak Sri saat marah atau kegiatan ibadah yang biasa dilakukan apa kira-kira? Apa? Sholat? Sholatnya bolong-bolong. Oke. Kalau misalnya saat emosi marah suka beristighfar? Enggak, baik, enggak apa-apa, nanti kita latih. Kalau Mbak Tari gimana? Apa yang biasanya kegiatan ibadah yang dilakukan? Sholat, oh bagus. Ada lagi? Ngaji, Bu. Ngaji, bagus sekali. Nanti sambil dipraktekkan. Oh iya. Oke, semuanya pintar, semuanya bagus. Kan nanti kita akan belajar bersama-sama. Oke, kalau Mbak Siti, apa biasanya yang dilakukan kalau kegiatan ibadah yang di rumah dilakukan? Berdoa. Apalagi? Sholat, bagus. Kan semuanya punya kewajiban untuk sholat gitu. Apalagi? Sudah, bagus. Tadi ada yang sudah bagus ya, berdoa, ada ngaji gitu ya. Terus tadi yang masih belum dilakukan, dan sekarang kita akan coba melakukan untuk kegiatan ibadah yang mungkin kita pilih satu aja ya untuk latihannya sekarang ya. Yang paling mudah gitu ya, bisa dilakukan di mana saja. Kalau pas kita emosi, boleh dikombinasi sama kemarin yang tarik nafas dalam gitu ya. Saat kita tarik nafas dalam, waktu menghembuskan kita sambil beristighfar. Ya, siapa yang tahu bagaimana bacaan istighfar? Astagfirullahaladzim. Bagus Mbak Siti gitu ya. Nah, coba kita ajari ya, kita ajari enggak apa-apa gitu ya. Sudah, yuk. Kalau enggak pas, kalau enggak suka, bilangnya kemarin di mana yang bagus. Oh, enggak usah kayak gitu Mbak Siti, aku enggak suka di ngomong kuwi. Nah, itu bilang gitu. Iya, makanya ngomongnya pelan-pelan, ngomongnya yang bagus gitu ya. Enggak apa-apa. Coba sekarang Mbak Sri saya ajari untuk beristighfar ya. Astaghfirullahaladzim. Coba. Astaghfirullahaladzim. Nah, bagus itu ya. Kita coba sambil dipraktekkan gitu ya, sambil tarik nafas, sambil beristighfar gitu. Ibu coba ini dulu ya, praktekkan dulu. Jadi Astaghfirullahaladzim. Coba sekarang dipraktekkan satu-satu semuanya kan. Sambil tarik nafas, duduk. Kemarin kalau kita waktu tarik nafas duduknya gimana? Duduk santai gitu ya, duduk santai. Boleh kalau misalnya pas dekat kasus sambil berbaring itu enggak apa-apa. Nanti kita santai, kita relax ya. Duduk santai, kemudian sambil tarik nafas. Ditahan, keluarkan sambil beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Kita ulangi lagi. Tarik nafas, tahan sebentar, keluarkan. Astaghfirullahaladzim. Satu lagi ya, biar tambah ingat, tambah nanti bisa melakukan. Satu lagi, tarik nafas, keluarkan sambil beristighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, bagus sekali, semuanya sudah bisa melakukan dengan baik. Tinggal dilatih. Jadi latihannya boleh 3 kali, boleh lebih dari itu, tidak apa-apa. Sampai kita benar-benar merasa rileks, merasa santai, merasa nyaman gitu ya.
Jadi latihannya sudah banyak ya yang dilakukan ya, nggak cukup ini saja. Boleh sambil tadi tarik nafas, boleh sambil pukul bantal kasur. Kemudian kemarin latihan untuk bagaimana cara meminta atau menolak yang baik. Dan terakhir ini dengan beristighfar gitu ya. Silahkan nanti dilakukan sambil ditulis di buku jadwal kegiatan hariannya gitu ya, biar ingat terus mau jam berapa dilakukannya gitu ya. Untuk yang sekarang kita akhiri dulu. Gimana rasanya tadi sudah? Gimana rasanya? Rasanya gimana? Sudah berlatih sambil beristighfar tadi? Biasa aja sih, Bu. Biasa aja, merasa. Oh, karena lagi nggak marah ya sekarang ya kondisinya. Oke, kalau Mbak Siti gimana perasaannya? Lega. Oke, kalau Mbak Tari, Mbak Sri jadi bisa. Oke, alhamdulillah ya. Jadi tambah pengalaman lagi di sini ya, tambah ilmu lagi. Bisa kita lebih mendekatkan sama Allah gitu ya. Baik, karena tadi sudah ada yang merasa lega, merasa tambah bisa tambah ilmu. Ada yang cukup biasa saja karena memang kondisinya lagi nggak marah. Nggak apa-apa, nanti di latihan untuk nanti sore atau besok pagi diulang-ulang kembali. Untuk yang sekarang kita cukupkan segini dulu ya pertemuan kita. Kita lanjut untuk besok pertemuan yang terakhir itu tentang bagaimana patuh minum obat gitu ya. Baik, untuk yang sekarang Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada kesempatan ini kita ketemu lagi di sini gitu ya. Ini di latihan untuk mengontrol emosi yang kelima itu ya, yang terakhir di sini, pertemuan terakhir itu ya. Wah, hebat sekali ya, semuanya bisa mengikuti dari awal sampai akhir ya. Oke, di sini nanti Ibu akan menjelaskan bagaimana cara minum obat yang bagus, yang baik, karena nanti Mbak-mbak yang di sini setelah pulang dari rumah, meskipun di sini juga itu selalu akan meminum obat ini ya. Nah, obat ini harus diminum dengan teratur. Ya, ini contoh obat yang Ibu bawa yang selama ini mungkin diminum gitu ya sama mbak-mbak yang ada di sini gitu. Nah, coba mungkin sebelum Ibu menjelaskan, ada nggak yang sudah tahu obat yang diminum selama ini apa? Apa coba? Siapa yang sudah tahu? Mbak Tari dulu atau Mbak? Oke, warnanya yang diingat ya. Warnanya, oke boleh. Ada obat yang diminum warnanya pink, bagus. Sama putih. Nah, kayak memang yang biasanya sering diminum yang berwarna pink. Namanya apa, tahu enggak itu? Enggak tahu, oke enggak apa-apa. Yang pink itu namanya obatnya haloperidol itu ya. Haloperidol ya. Kok api, Bu? Oh ya, bagus. Makanya harus diminum dengan teratur itu ya. Itu untuk mengurangi tadi suara-suara gitu, atau mungkin yang selama ini kalau Mbak Mei dirasakan emosi itu ya. Terus satu lagi warnanya apa tadi Mbak Siti? Putih. Nah, satu lagi untuk yang putih. Putih itu untuk mengurangi kaku-kaku di otot. Kemudian kadang ada sok gemeter, nah itu dikurangi dengan minum obat yang putih. Makanya obat yang pink sama yang putih itu harus diminum semuanya ya. Jangan sampai nanti kalau misalnya bosan minum obat, sering kadang kok merasakan gitu enggak? Nah, ada yang bosan minum obat itu harus nanti ngomong sama Pak dokternya atau Bu dokternya gitu ya. Biar berhenti. Kita berhenti itu harus pelan-pelan, nggak terus nanti saya bosan udah nggak mau minum. Nah, itu nanti akan tambah emosinya, tambah ini langsung dibawa ke sini lagi, kambuh lagi. Tapi harus pelan-pelan. Nanti mau kok di sini lama. Enggak, Bu, aku Iya, makanya kasih HP. minum obat itu mau jalan-jalan, mau dikasih HP juga ya. Makanya kan nggak boleh lama di sini. Makanya kita harus minum obatnya teratur. Kalau ada rasa bosen itu wajar. Cuman harus bagaimana caranya kita imbangi tadi. Makanya tidak hanya dengan obat, tapi dengan latihan-latihan yang sudah selama ini kita pelajari di sini untuk mengontrol emosinya.
Nanti dokternya akan melihat sudah dikasih obat selama ini gimana mbaknya ini masih emosi atau enggak. Terus nanti ditanya sama keluarganya, kalau pas kebetulan ada rasa marah itu yang dilakukan apa. Kalau mbak-mbak di sini sudah melakukannya, nanti misalnya sambil tarik nafas akhirnya nggak jadi marah gitu ya, nanti sama bu dokternya atau pak dokternya nanti obatnya akan diturunkan pelan-pelan gitu ya, diturunkan yang kemarin mungkin 2 kali sehari, besok diturunkan coba kalau 1 kali sehari, bisa nggak ngontrol emosi, bisa nggak suaranya itu berkurang gitu ya. Terus nanti sampai benar-benar bisa lepas dari obat, tapi tadi bisa mengendalikan perilakunya, bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Oke, kita kembali lagi di sini karena Ibu hanya akan menjelaskan tentang tadi minum obatnya gitu ya. Ada 5 prinsip benar minum obat. Ada yang sudah pernah dengar nggak? Benar apa saja? Belum ya. Oke, Ibu akan jelaskan. Yang pertama, coba kita ingat-ingat. Pertama, benar obatnya dulu. Oke, benar obatnya. Kemudian benar waktu minum obat. Benar ini obatnya itu nama pasiennya. Nama pasien Mbak Siti, apa punya Mbak Sri, apa punya Mbak Tari gitu ya. Kalau salah kan ini kan nanti dosisnya berbeda-beda ya. Selain tadi, enggak boleh minta-minta punya temennya. Iya. Itu. Kemudian tadi ada benar selanjutnya yaitu benar cara minum obatnya. Karena kadang ada obat yang nggak cuma ditelan diminum aja, ada obat yang mungkin harus disuntik gitu ya. Nah, itu ya. Kalau bagus itu nggak marah-marah, nggak sampai emosi yang ini meledak-ledak, biasanya cuma dikasih obat yang cukup diminum saja. Sama satu lagi itu adalah benar dosisnya, makanya nggak boleh tukar-tukeran gitu ya, karena dosisnya sendiri-sendiri gitu ya. Terkait waktu minum obat, kalau misalnya pagi hari yang benar itu waktunya kapan kalau minum obat? Ada bangun tidur, ada esok, jamnya mungkin biar ini kan bangun tidur beda-beda. Biasanya Jam 7, jam 6 gitu ya, biasanya udah sarapan ya. Kalau yang obatnya diminum 2 kali gitu berarti jam 7 pagi sama jam 7 malam gitu ya. Jadi diingat-ingat itu, oh tadi pagi saya minumnya jam 7, berarti nanti pas obat yang kedua karena obatnya diminum 2 kali saya minum jam 7 malam gitu ya. Itu terkait benar waktunya. Terus kemudian benar obatnya dilihat namanya haloperidol atau obat yang satu yang putih trihexylpenidil. Ayo obatnya apa namanya tadi? Haloperidol sama obat PHP gitu aja enggak apa-apa. Ya, boleh. Bukan PHP tapi T ya. THP. Trihexylpenidil, warnanya yang putih, dilihat itu obatnya benar, namanya punya nama saya, diminumnya kapan, pagi atau malam gitu ya. Terus caranya gimana, nanti diminum ditelan gitu ya. Coba diulangi lagi, ada prinsip 5 benar obat, apa saja? Obat, yuk. Benar nama obat, bagus. Lagi benar pasiennya, terus benar waktu minum obatnya, terus dosisnya, benar cara minum obatnya. Jadi 5 benar obat itu harus selalu diingat-ingat. Ditambah tadi ya, minum obat harus namanya itu continue ya, bersambung terus itu. Jadi tidak boleh putus. Ya, harus terus menerus. Sebelum habis masih tinggal di rumah tinggal 1 atau 2 harus langsung balik kontrol lagi. Boleh ke puskesmas enggak apa-apa kalau misalnya dekat puskesmas atau ke rumah sakit di sini juga enggak apa-apa gitu ya. Baik, gimana perasaannya setelah tadi kita tahu bagaimana cara minum obat yang bagus, Mbak Siti? Seneng. Mbak Sri? Iya. Senang, jadi tahu ya selama ini mungkin
bosen minum obat karena nggak tahu gitu ya, nggak tahu obatnya apa, ini harus minumnya gimana gitu ya. Sekarang sudah tahu ya. Oh, karena namanya bagus jadi semangat untuk minum ya. Oke, sip gitu ya, nggak boleh putus obat lagi, nggak boleh bosen. Kalau Mbak Tari gimana perasaannya? Seneng ya, oke, seneng karena dengan kita banyak berlatih atau bermain di sini gitu, akhirnya kita banyak tambah ilmu ya Mbak Tari ya. Oke, baik, tadi sudah cukup bagus semuanya gitu ya. Oh, masih ingat ada tepuknya ya biar tambah semangat ya, karena sekarang di akhir pertemuan gitu ya. Boleh namanya dipakai atau mau dikumpulkan sama Mbak Alfi atau sama Mbak Rista boleh gitu ya. Buat kenangan. Oh, buat kenang-kenangan tidak apa-apa. Oke, biar lebih semangat lagi untuk hari ini kita coba tepuk yang lebih semangat lagi untuk kita semua. Kita semua luar biasa. Baik, dari Ibu cukup sekian gitu ya. Banyak salah dan kurang selama ini selama kita bermain peran gitu. Ibu coba dimaafkan. Nah, kita refresh kembali. Jadi apa saja yang sudah kita latih? Yang pertama, Nafas dalam. nafas dalam ya. Pukul bantal. Terus minta yang baik, menolak yang baik. Bagus. Obat. Sebelum obat apa ya? Doa. Astagfirullahaladzim, istighfar. Bagus ya Mbak Sri, yang kemarin nggak tahu jadi tahu sama obat. Oke, semuanya itu harus selalu diingat-ingat gitu ya. Selama latihan, selama masih di rumah sakit atau nanti pas sudah pulang ke rumah gitu diingat-ingat. Sambil nanti orang tua atau keluarga dikasih tahu, Bu, aku tuh iso caranya saiki mengendalikan emosi, ora aku ora bakal emosi lagi, nggak bakal emosi lagi. Aku sudah diajari tadi beristighfar, harus nafas dalam, minum obatnya sik teratur gitu ya. Sambil minta yang bagus tadi. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.